Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang resep-resep herbal warisan nenek moyang yang ternyata masih ampuh sampai sekarang. Bahkan dalam beberapa kasus bisa lebih tokcer daripada obat modern. Banyak orang mengira bahwa obat herbal kuno itu ketinggalan zaman, padahal justru ilmu kedokteran modern banyak belajar dari tanaman obat yang sudah dipakai turun-temurun oleh leluhur kita. Jadi, jangan anggap remeh ramuan alami ini, karena manfaatnya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Sejak ratusan tahun lalu, nenek moyang kita sudah mengandalkan tanaman obat untuk mengatasi berbagai penyakit. Tanaman seperti kunyit, jahe, temulawak, sambiloto, daun kelor, dan masih banyak lagi, sudah menjadi bagian dari budaya pengobatan. Bedanya dengan obat modern biasanya berbahan kimia sintetis dan cepat bereaksi. Sementara herbal bekerja lebih alami, lembut, tapi efeknya jangka panjang. Bahkan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia sudah mengakui pentingnya traditional medicine dan mendorong penggunaannya. Salah satu resep sederhana yang masih dipakai hingga kini adalah ramuan kunyit, jahe, dan madu. Caranya mudah, cukup siapkan 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, segelas air hangat, dan 1 sendok madu. Geprek kunyit dan jahe, lalu rebus dengan air hingga mendidih, setelah itu tambahkan madu. Ramuan ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi peradangan, dan melancarkan peredaran darah. Cocok diminum saat cuaca dingin atau ketika badan mulai terasa lelah. Untuk masalah lambung dan pencernaan, temulawak dan kunyit putih adalah resep andalan. Temulawak membantu produksi cairan empedu dan menenangkan lambung, sementara kunyit putih melindungi dari tukak lambung. Caranya, iris tipis temulawak dan kunyit putih, rebus dengan air 2 gelas hingga tersisa 1 gelas, lalu minum hangat 1 kali sehari. Resep ini sudah sering dipakai orang tua zaman dulu untuk mengatasi perut kembung, mah, dan gangguan pencernaan ringan. Bagi yang ingin menurunkan kolesterol dan gula darah, daun kelor dan sambiloto bisa jadi pilihan. Daun kelor kaya antioksidan yang mampu menurunkan kolesterol, sementara sambiloto terkenal pahit tetapi sangat efektif mengontrol kadar gula darah. Caranya cukup merebus 7 lembar daun kelor dengan 3 lembar sambiloto, lalu diminum pagi atau sore hari. Ramuan ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes maupun kolesterol tinggi. Untuk mengatasi batuk dan radang tenggorokan, nenek moyang kita banyak menggunakan daun sirih dan madu. Daun sirih mengandung antibakteri dan antiseptik alami. Rebus 5 lembar daun sirih, lalu campurkan air rebusannya dengan madu. Minum 2 kali sehari, dan biasanya batuk akan berangsur mereda. Bagi yang sering merasakan nyeri sendi, pegal-pegal, atau masalah rematik, jahe merah yang dikombinasikan dengan serai dan kayu manis bisa menjadi obat alami. Jahe merah bersifat antiinflamasi, serai membantu melancarkan peredaran darah, dan kayu manis menambah rasa hangat. Caranya, rebus ketiga bahan tersebut lalu minum selagi hangat. Ramuan ini dapat membantu melancarkan aliran darah sekaligus mengurangi peradangan di persendian. Tidak hanya untuk tubuh, resep herbal juga banyak dipakai untuk menenangkan pikiran dan memperbaiki kualitas tidur.
Salah satunya adalah teh daun pegagan yang dipadukan dengan bunga telang. Daun pegagan membantu menenangkan sistem saraf, sementara bunga telang kaya antioksidan yang menenangkan pikiran. Cukup seduh seperti teh biasa dan minum sebelum tidur, niscaya tidur akan lebih nyenyak. Untuk perawatan kulit, nenek moyang kita menggunakan kunyit, beras, dan air mawar yang dijadikan lulur atau masker. Kunyit ditumbuk halus, dicampur dengan beras yang sudah direndam, lalu ditambahkan sedikit air mawar. Oleskan ke wajah atau tubuh, biarkan beberapa saat, lalu bilas. Hasilnya kulit lebih cerah, halus, dan bebas jerawat. Meski herbal sangat bermanfaat, kita tetap harus berhati-hati dalam mengonsumsinya. Jangan berlebihan karena herbal juga bisa menimbulkan efek samping bila digunakan tidak sesuai. Perhatikan kondisi kesehatan masing-masing, dan jika sedang mengonsumsi obat dokter sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu. Pastikan juga bahan yang digunakan segar dan bersih agar khasiatnya tetap optimal. Jadi, sahabat sehat, resep-resep herbal warisan nenek moyang ini bukan sekadar cerita lama. Hingga sekarang, khasiatnya tetap relevan, bahkan seringkali lebih tokcer dari obat modern karena bekerja lebih alami dan jarang menimbulkan efek samping berat. Namun ingat, herbal bukan pengganti total obat dokter, melainkan pendukung untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Itulah tadi pembahasan kita tentang resep herbal warisan nenek moyang yang masih ampuh, bahkan lebih tokcer dari obat modern. Kalau menurut Anda, resep herbal apa yang paling sering dipakai di rumah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hidup Sehat Official supaya tidak ketinggalan tips kesehatan bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.